Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang Indonesia menggugat Soekarno. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Gita Dwi Cayani, kedua ada Dimas Awaludin Hamim, ketiga ada Anissa Sobrina, keempat ada Rohman Bambang Eko Saputro, kelima ada Maila Riandita, dan keenam ada Valen Yola Amanda. Imperialisme dan kapitalisme. Imperialisme tua dan modern. Imperialisme terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme modern dan imperialisme tua. Yang pertama kita bahas adalah imperialisme modern. Nah, imperialisme modern ini ialah usaha meluaskan milik jajahan dengan tidak terbatas. Seperti cita-cita demikian itu menjadi pendorong pada masa kurang lebih 1880 sampai sekarang bagi politik luar negeri hampir semua negeri-negeri kebudayaan yang besar, terutama untuk keuntungan industri dan kapital bank mereka sendiri. Imperialisme ialah kejadian bahwa kapital besar sesuatu negeri yang sebagian besar dikuasai bank-bank mempergunakan politik luar negeri dari negeri itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Imperialisme bukan sekali-kali satu-satunya tenaga penggerak, bahkan tidak setiap saat yang paling kena dari tenaga penggerak yang sangat beragam-ragam dari jangka waktu itu. Tapi dalam akibat-akibatnya itulah salah satu yang menjadi sangat penting oleh karena panggung sejarah bertambah luas karenanya buat pertama kali dan buat selama-lamanya di seluruh permukaan bumi. Nah, yang kedua, imperialisme tua. Imperialisme tua itu dalam hakikatnya sama dengan keinginan imperialisme modern. Nah, itu tuh seperti nafsu, keinginan, cita usaha, kecenderungan, sistem untuk menguasai atau mempengaruhi rumah tangga negeri lain atau bangsa lain. Nafsu untuk melancarkan tangan keluar pagar negeri. Nafsu yang mendorong mereka pergi ke tempat-tempat yang bermandikan cahaya matahari itu. Biasanya ialah keinginan untuk memonopoli suatu pasar bahan-bahan mentah atau perhitungan yang lebih rendah lagi, bahwa di situ banyak terdapat tenaga buruh yang murah dan tidak tersusun dalam organisasi sedia untuk dipergunakan. Sebenarnya, tujuan penjajahan yang sesungguhnya ialah memeras keuntungan dari suatu bangsa yang lebih rendah tingkat kemajuannya dan memperluas wilayah kekuasaannya. Imperialisme di Indonesia. Imperialisme di Indonesia. 1. Zaman Company. Imperialisme tua dari Old English Company di Indonesia adalah bagaimana di dalam abad ke-17 sampai ke-18 Old English Company atau VOC terdorong oleh persaingan hebat dengan bangsa-bangsa Inggris, Portugis, dan Spanyol. Menanam sistem monopolinya di Kepulauan Maluku, ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, jutaan tanaman-tanaman cengkeh dan pala saban tahun dibasmi. Untuk menjaga monopoli di Kepulauan Maluku itu, Kerajaan Makassar ditaklukkan, perdagangannya dipadamkan, sehingga ribuan penduduk Makassar kehilangan pekerjaannya. Di Tanah Jawa dengan politik divide et impera, yakni dengan politik memecah belah, seperti dikatakan Profesor Faith atau Clive Day atau Raffles, kerajaan-kerajaannya satu persatu diperhamba dan membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang oleh mereka itu dijatuhkannya lagi di atas pundak rakyat. 2. Zaman kultur Stelsel. Kira-kira tahun 1800 VOC mati. Datanglah sistem kerja paksa yang lebih kejam lagi, lebih mengungkung lagi, lebih memutuskan nafas lagi, yakni sistem kerja paksa dari kultur Stelsel yang sebagai cambuk yang jatuh di atas pundak rakyat Indonesia. Kultur Stelsel ini sudah diakui jahatnya oleh hampir setiap kaum yang mengalaminya dan oleh kaum terpelajar yang mempelajari riwayatnya. Kultur Stelsel yang bersendi kepada kerja paksa dan terutama memberi untung kepada negara Belanda itu yang telah begitu menggemukkan kantong kapitalis Belanda. 3. Imperialisme modern. Zaman imperialisme modern mendatangkan peradaban dan kehidupan damai dan tentram, yakni mendatangkan keamanan. Zaman imperialisme modern mendatangkan jalan-jalan yang memudahkan perhubungan antara tempat-tempat di Indonesia, mendatangkan jalan-jalan kereta api, mendatangkan pelabuhan, dan perhubungan-perhubungan kapal yang sempurna. Imperialisme modern adalah suatu politik yang justru memasukkan kapital-kapital ke tanah jajahan
mendirikan bangunan-bangunan budaya di negeri-negeri ini. 4. Sifat imperialisme modern. Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup. Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik-pabrik di Eropa. Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing. Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan, jutaan jumlahnya. Prinsip yang membuat Indonesia menjadi daerah eksploitasi dari kapital lebih asing, menjadi lapang usaha bagi modal-modal kelebihan dari negeri-negeri asing adalah yang paling hebat dan makin lama makin bertambah hebatnya. Berapa miliar rupiah kapital imperialis yang kini mengeduk kekayaan Indonesia? Kita jerumuskan dia ke dalam lumpur kesengsaraan pada tahun 1905. Jumlah penduduk dewasa yang bekerja tani ada 71% menurut maklumat-maklumat yang akhir di Dewan Rakyat sekarang ini hanya 52% saja yang semata-mata mempunyai penghasilan dari pertanian. Menurut statistik Zaroverzit, rata-rata hanya frekuensi 0,45 sehari bagi orang laki-laki dan frekuensi 0,35 sehari bagi perempuan. Hetzakelige personlijke elemen in the colonial welfare politik berkata hal-hal yang wajar dan bersifat pribadi dalam politik kesejahteraan kolonial bandingkan dengan kehidupan kaum marhaen tahun 1930 dengan pendapatan 8 sen sehari per jiwa dengan upah Rp 850 sehari dengan 5 orang, bapak, istri, dan 3 orang anak di tahun 1982. Imperialisme modern membuat rakyat Bumi Putra menjadi bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan membuat Hindia menjadi si buruh di dalam pergaulan bangsa-bangsa. Imperialisme modern itu tidak ada hak-hak yang orang berikan pada rakyat kami yang cukup nikmat dan memberikan untuk dijadikan pelipur hati nasional yang mengeluh melihat kerusakan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh imperialisme modern itu. Tidak ada hak-hak orang berikan pada rakyatku yang boleh dijadikannya sebagai pegangan, sebagai penguat, sebagai sterking untuk memberhentikan kerja imperialisme yang mengobrak-abrik kerezekian dan pergaulan hidup kami itu. Pergerakan di Indonesia. Pergerakan di Indonesia lahir bukan semata-mata karena banyak pergerakan yang terjadi di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun sejak 1908 sudah bangkit, nafsu menyelamatkan diri sejak 1908 sudah menitis juga kepada imperialisme modern yang menguat di Indonesia itu. Imperialisme modern yang menyebar kesengsaraan di mana-mana. Imperialisme modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuh raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga, mempunyai kekuatan rahasia dan mempunyai kekuatan penghidup. Ia tidak bisa dibunuh, malah makin banyak pengikutnya. Karena terjadi imperialisme Indonesia, banyak orang yang bilang itu terjadi karena adanya penghasut. Padahal itu terjadi karena Indonesia mengalami kesedihan dan kesengsaraan yang membuat Indonesia ingin bangkit dari hal tersebut. Kami hanya menunjukkan jalan supaya selamat tanpa adanya korban yang banyak berjatuhan. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia berkeyakinan bahwa syarat yang sangat penting untuk perbaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia terutama haruslah ditujukan ke arah kemerdekaan nasional itu. Rakyat yang dijajah hanya bisa mematahkan perlawanan kaum imperialisme terhadap pekerjaan memperbaiki kembali semua susunan pergaulan hidup nasionalnya dengan mengamati kekuasaan pemerintahan, yakni dengan mengambil kekuasaan politik. Selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negerinya sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi maupun sosial maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Nah, Partai Nasional Indonesia hanyalah lebih terang mengemukakan cita-cita itu.
Partai Nasional Indonesia hanyalah lebih tentu mengutamakan kemerdekaan nasional itu. Menjunjung kemerdekaan nasional itu sebagai syarat yang amat penting bagi pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia yang sekarang kocar-kacir ini, dan bagi bisa berhasilnya perjuangan menghentikan imperialisme itu. Kita barulah bisa melawan dan memberhentikan imperialisme itu seluas-luasnya kalau kekuasaan politik itu sudah ada di dalam tangan kita. Nah, barulah kita bisa mengusahakan pembaikan kembali. Kita punya pergaulan hidup dengan yang sesempurnanya kalau kita sudah merdeka. Imperialisme itu datangnya dari bangsa-bangsa yang lebih pandai dari kita, dan juga datangnya dari negeri-negeri yang mempunyai kebudayaan lebih modern dari kita, dan juga yang memiliki teknik dan ilmu pikirannya lebih tinggi dari kita. Imperialisme juga datangnya ialah dari kalangan yang lebih pandai menjalankan struggle for life dari kita. Semboyan kami tidaklah minta-minta, tidaklah mengemis, tidaklah medikensi sebagai Tilak mengatakannya, tetapi semboyan kami haruslah non-cooperation, lebih benar, self-help, zelver werkelies king, self-reliance, sebagai yang kami lambangkan dengan perlambang kepala banteng. Nah, imperialisme di dalam hakikatnya ini di mana-mana adalah sama. Nah, di mana-mana imperialisme adalah nafsu menguasai dan mempengaruhi negeri orang lain untuk kepentingannya sendiri. Nah, di mana-mana imperialisme ini adalah bertentangan dengan kepentingan oleh rakyat yang didudukinya. Di mana-mana sistem imperialisme tidak akan memerdekakan penjajahannya dengan kemauan sendiri. Seluruh riwayat dunia adalah riwayat pergerakan-pergerakan kekuasaan ini. Seluruh riwayat dunia, terutama sesudah lahirnya faham demokrasi pada fajar abad ke-19, adalah menunjukkan pembentukan kekuasaan itu tiap-tiap partai politik, tiap-tiap serikat pekerja, tiap-tiap perkumpulan adalah suatu pembentukan kekuasaan, suatu pembentukan kekuatan. PNI adalah partai perlawanan, partai oposisi. Pembentukan kekuasaan PNI timbul dari keyakinan bahwa soal jajahan adalah soal kekuasaan. Selama rakyat Indonesia belum menjadi suatu kekuasaan yang maha sentosa, selama rakyat itu masih saja tercerai-berai dengan tiada kerukunan satu sama lain. Kami sedang melakukan yang demikian itu pada tiap-tiap keping organisasi yang kami dirikan dan luaskan. Kami bekerja untuk itu pada tiap pemilihan, pada tiap perjuangan untuk hak memilih, pada tiap aksi besar terhadap kaum borjuis. Di dalam makna inilah Kongres PNI di Jakarta tahun yang lalu mengambil putusan akan mengadakan aksi dengan perbuatan dalam tahun 1929 sampai 1930. Bukan bentuk-bentuk tertentu dari perjuangan kelas yang revolusioner, tetapi perjuangan kelas itu sendiri yang pada hakikatnya revolusioner, meskipun kebanyakan orang menganggap keributan dan pemogokan itulah yang disebut revolusioner. Tidak, PNI tidak mencari kekuasaan dalam ribut-ribut atau bom-boman atau dinamit-dinamitan. Tidak pula mencari tenaga dalam sengaja melanggar undang-undang sebagai dituduh di sini. Dengan nasionalisme yang demikian itu, maka rakyat kami tentulah melihat hari kemudian itu sebagai fajar yang berseri-seri dan terang. Cuaca tentulah hatinya penuh dengan pengharapan yang menghidupkan. Nah, kalau PNI lebih mengisapkan lagi rakyat Indonesia akan kepahitan nasibnya hari sekarang itu, maka ia tak lain pula dari bermaksud memperkesankan lagi keinginan dan harapan rakyat itu akan keadaan-keadaan yang lebih layak. Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan menggambarkan 3 bagian tentang hari dulu, hari sekarang, dan hari kemudian itu, maka kami sudahlah dengan singkat sekali menunjukkan usaha PNI tentang nyawanya pembentukan kekuasaan, yakni nasionalisme, kecintaan pada tanah air dan bangsa, rasa gembira atas
kebahagiaannya, rasa mengeluh atas kemalangannya. Persatuan Indonesia, Tuan-Tuan Hakim yang menggabungkan segenap rakyat Indonesia menjadi satu umat, satu bangsa. Itulah urat sara pembentukan kekuasaan PNI yang pertama. PNI menanamkan sikap percaya diri dan mandiri terhadap politik, sehingga politik mereka lebih kuat. PNI tidak mengikuti politik kaum di luar bangsa Indonesia. Mereka teguh kalau kemerdekaan bisa diraih dengan usaha bangsa sendiri. PNI menjadi suatu partai nasionalisme, revolusioner, dan marxisme, kronisme, dan marxisme. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami pergaulan hidup yang disebut fahenisme, di mana pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, pendek sehingga bangsa Indonesia terlihat kecil dan gampang dikalahkan oleh bangsa lain. Segitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.